إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena perlu diketahui, dengan ketakwaan inilah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi dan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Bukankah kita sering mendengar firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Apapun kondisi yang kita hadapi, masalah yang sedang melanda kita, sakit yang kita derita, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, susahnya mencari pekerjaan, tidak lain agar kita keluar dari permasalahan ini yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah janji Allah Azza wa Jalla kepada kita semua yang terus istiqomah di dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena Allah Azza wa Jalla juga memperingatkan kita bagi orang-orang yang tidak mendengar peringatan Allah Azza wa Jalla, tidak menjalankan perintahnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya adalah kehidupan yang pahit, kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kelak pada hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita harus pandai dan banyak-banyak bersyukur karena kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Kita memiliki keistimewaan yang luar biasa, yaitu Allah memberitahu kita, mengajarkan kita bahwasanya segala sesuatu telah Allah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini.
Sehingga sudah sepantasnya perkara rezeki ini bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh seorang muslim. Bukanlah perkara yang harus membuat kita sakit, membuat kita mencari rezeki dari cara yang Allah larang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, setetes air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. Tsumma yursilu ilaihil malak. Kemudian Allah perintahkan malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya manusia di dunia. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, arti hadis ini kita harus memahami bahwa jatah rezeki kita telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua telah dituliskan dengan kadar yang Allah beri, dengan cara yang halal ataupun haram sekalipun, tidaklah kita akan mendapatkan kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan harus kita sadari bahwasanya perkara rezeki ini adalah perkara yang harus kita sadari akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apakah rezeki ini membuat kita lalai terhadap ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah ketika kita mencari rezeki yang kita dapatkan akan mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Maka perbaguslah cara kita untuk menjemput rezeki tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang membuat hati seorang Muslim yang paham tentang rezeki itu akan tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna bani Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yadrukihul maut." Seandainya anak Adam, seandainya manusia lari dari rezekinya sebagaimana ia lari dari kematiannya, niscaya rezekinya akan mendatanginya sebagaimana kematian mendatanginya. Maksudnya, seorang manusia tidak akan mati kecuali jatah rezekinya telah dia dapat semuanya sesuai dengan apa yang Allah telah tuliskan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berikut ada beberapa langkah terbaik seorang muslim di dalam menjemput rezekinya. Yang pertama, tentu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tergantung dengan prasangka hambanya. Di dalam hadits qudsi Allah mengatakan, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai prasangka hambaku. In dhanna bi khairan falahu. Apabila ia berprasangka baik, maka kebaikanlah untuknya. Wa in dhanna syarran falahu. Dan jika ia berprasangka buruk, maka keburukanlah untuknya. Yang kedua, kita harus yakin sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjamin rezeki semua ciptaannya. Dan itu jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha." Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa, tidak dapat mencari rezekinya sendiri. Allahu yarzuquha. Allah mengatakan sendiri, Allahu yarzuquha. Allah lah yang memberikan apa? Rezeki kepadanya. Wa iyyakum, dan kepada kalian seluruh manusia.
wa huwas samiul alim, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, keyakinan itulah yang kurang di tengah-tengah kita sekarang. Kita kurang yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla. Surga telah disebutkan banyak di dalam Al-Quran. Bahkan bagaimana keadaan di surga, nikmat surga disebutkan di dalam Al-Quran. Bagi orang yang mengerjakan amal soleh, menjauhkan segala apa yang Allah haramkan. Tapi kita kurang yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla. Ambillah pelajaran bagaimana ketika seseorang meyakini janji Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mendustai janjinya. Kita diperintahkan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat bagaimana cerita ibu Nabi Musa. Ketika di zaman itu Fir'aun membunuh semua laki-laki. Kekhawatiran seorang ibu. Di dalam Al-Quran dikatakan, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ. Kalau engkau takut bagaimana keadaan Musa, فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ, maka hanyutkanlah dia di sungai. Allah katakan, وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ. Janganlah takut, kemudian janganlah sedih. Seorang ibu diperintahkan untuk melepaskan anaknya di sungai. Yang kalau kita lihat sungai, mungkin ada buaya atau arusnya deras, kita nggak tahu bagaimana. Tapi Allah memberikan kekuatan kepada ibu Nabi Musa, kemudian ia lepaskan anaknya. Di ayat selanjutnya Allah katakan, Inna radduhu ilaiki. Sungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Itu janji Allah Azza wa Jalla kepada Ummi Musa yang mengikuti perintahnya. Lepas anakmu, kami akan kembalikan. Bagaimana lihat keyakinan seorang ibu? Maka Allah kembalikan Nabi Musa kepada ibunya ketika didapat oleh istri Fir'aun. Tidak ada yang mau menyusui. Nabi Musa tidak mau menyusui. Tidak mau menyusui selain wanita yang ada di kerajaan Fir'aun. Hanya mau menyusu kepada ibunya. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Maka sudah seyogyanya untuk kita semua yakin ketika kita menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan kita janjinya, surganya, kenikmatannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ketahuilah bahwa rezeki ini adalah ujian untuk manusia. Allah berikan, Allah lapangkan rezeki kepada yang lain agar Allah lihat apa dia termasuk orang yang bersyukur? Apakah dia termasuk orang yang mengingat bahwasanya semua nikmat, semua yang ia dapat itu dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuannya, bukan karena kepintarannya. Itu ujian bagi orang-orang yang dilapangkan. Dan itu sangat sedikit orang yang bisa lolos karena Allah mengatakan sendiri, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur. Dan kemudian Allah sempitkan atau Allah batasi rezeki untuk yang lainnya agar Allah lihat apakah hamba tersebut bersabar, berusaha mencari rezeki tetap dengan cara yang Allah halalkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, cara yang baik
untuk seorang muslim menjemput rezekinya, yaitu ia harus sadar bahwa rezeki yang ia cari siang dan malam ya, akan ia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita jangan memikirkan bagaimana cara saya dapat, di mana saya dapat. Ya. Tapi pikirkan bagaimana kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Teringat sebuah kisah. Ya. Nabi Muhammad SAW ya, di tengah kota Madinah di malam hari, dikatakan kada la yakhruju min manzilihi ahadun. Hampir-hampir ya, tidak ada orang yang keluar dari rumahnya disebabkan karena cuaca yang sangat dingin di malam itu. Akan tapi apa? Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar dari rumahnya disebabkan apa? Lapar yang ia rasa. Kemudian di jalan kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya itu, Ya Abu Bakar, wa ya Umar, ma akhrajakum? Wahai Abu Bakar dan Umar, apa yang membuatmu keluar dari rumah di malam yang sangat dingin ini? Mereka mengatakan, kharajna bisababil ju'. Kami keluar dari rumah karena apa? Lapar. Kemudian Abu Bakar dan Umar bertanya kepada Rasulullah, wa anta ya Rasulullah ma akhrajak? Dan engkau wahai Rasulullah, apa yang membuatmu keluar dari rumahmu di malam hari ini? Rasulullah mengatakan, akhrajani alladhi akhrajakum. Yang mengeluarkanku dari rumah adalah yang mengeluarkan kalian juga dari rumah, yaitu sama-sama apa? Lapar. Maka singkat cerita, Rasulullah SAW pergi ke salah satu rumah sahabatnya, ya, kemudian beliau dijamu oleh sahabatnya. Kemudian setelah beliau makan, ya, di sela-sela makan Rasulullah SAW menyisihkan sedikit daging, kemudian mengatakan kepada sahabatnya yang ada di sana, idhab ila baiti Fatimah, pergilah ke rumah Fatimah, yaitu anak Nabi SAW. Fa innaha lam ta'kul mundu thalatha layani. Sesungguhnya dia, Fatimah, belum makan selama 3 hari. Singkat cerita, setelah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar selesai makan, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, Ya Abu Bakar wa ya Umar, labbaika ya Rasulullah, wahai Abu Bakar dan Umar. Kata Rasulullah SAW, wallahi, inilah membuat Abu Bakar dan Umar terdiam. Rasulullah mengatakan, wallahi, la tus'alunna yaumal qiyamah an hadan na'im. Sesungguhnya, demi Allah, sesungguhnya kelak di hari kiamat, kalian akan ditanya tentang rezeki yang barusan kalian makan. Ya. Maka harus kita sadari jemaah semuanya. Ya. Jangan hanya kita mencari. Ya. Tapi kita harus siapkan bagaimana kita cara bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu cara agar kita dapat bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla yaitu dengan rasa syukur. Ya. Karena Allah mengatakan sendiri, yang tadi Allah katakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit, sangat sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk pada kita semua. Dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur, mencari rezekinya dengan cara yang halal. Dan semoga Allah mudahkan untuk itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.